ini kita akan membahas perbedaan penduduk dengan warga negara. Itu yang pertama. Kemudian nanti berikutnya kita juga akan membahas apa saja yang termasuk asas keluarga negaraan tersebut. Dan yang ketiga, nanti kita akan melanjutkannya dengan seseorang bisa saja keluarga negaraannya hilang. Itu ada faktor-faktor apa saja penyebabnya. Baik, yang pertama kita akan menjelaskan apa itu penduduk dan apa pula warga negara. Kita akan membahas dulu penduduk. Dalam suatu negara tidak hanya diisi oleh warga negara asli, tapi pasti ada warga negara asing. Itu bisa dikatakan semua negara seperti tadi. Nah, antara warga negara asing dengan warga negara asli dalam suatu negara itu disebutnya adalah penduduk. Cuma dalam hal ini yang namanya penduduk itu dia terikat, diamnya dalam suatu negara itu terikat oleh waktu. Waktunya tentu saja disebut penduduk dalam suatu negara tersebut cukup lama. Tapi kalau waktunya cuma beberapa hari, misalnya dengan alasan untuk berpariwisata melancong ke suatu negara, itu jelas posisinya bukan penduduk. Sedangkan yang namanya warga negara sebenarnya ini tindak lanjut dari penduduk. Kalau penduduk asing tadi memohon kepada pemerintah setempat untuk dijadikan warga negara dengan cara naturalisasi, maka dari posisinya sebagai penduduk dilanjutkan atau berubah sebagai warga negara dengan catatan yaitu mengajukan naturalisasi atau permohonan kewarganegaraan kepada pemerintah setempat. Tentunya memohon kewarganegaraan itu bukan hal yang gampang ya, karena memerlukan waktu yang tidak singkat dan prosesnya itu memakan waktu beberapa tahun. Ya, itu gambarannya. Jadi penduduk dengan warga negara itu berbeda. Kemudian dalam kewarganegaraan kita mengenal dua asas. Ada yang disebut dengan asas ius soli, ada juga dengan asas ius sanguinis. Di sini kalau asas itu disebut asas ius soli adalah asas berdasarkan tempat lahir. Dalam arti siapapun yang dilahirkan dalam negara yang menganut asas ius soli, otomatis dia dianggap sebagai warga negara tersebut. Kemudian kalau asas ius sanguinis ini adalah asas keturunan. Dengan catatan teorinya berbunyi dimanapun mereka yang berasal dari asas ius sanguinis dilahirkan, dia tetap diakui sebagai warga negara asalnya berada. Itu asas ius soli. Mengapa kewarganegaraan ini ya diperlukan bagi seseorang? Ini tidak lain kaitannya dengan hak dan kewajiban. Seseorang yang jelas-jelas punya kewarganegaraan, maka dia pun memiliki hak dan kewajiban. Oleh karena itu, memiliki kewarganegaraan double atau ganda
Di sini tegas-tegas tidak diperbolehkan. Karena apa? Karena nanti kalau kewarganegaraannya ganda, double hak dan kewajibannya juga double berat, ya. Nah, itulah asas kewarganegaraan, di mana secara umum itu ada yang mengandung asas ius soli, ada yang mengandung asas ius sanguinis. Sedangkan yang ketiga, kita akan melihat walaupun hanya sepintas, ya, apa saja yang menyebabkan seseorang itu kewarganegaraannya hilang. Yang pertama, kewarganegaraan seseorang itu akan hilang manakala dia memperoleh kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Artinya kewarganegaraan itu bukan karena diberi sebagai penghargaan oleh negara lain, tapi dia memintanya dengan cara naturalisasi atau permohonan kewarganegaraan. Itu akan menyebabkan kewarganegaraan awalnya akan hilang. Yang kedua adalah kewarganegaraan itu akan hilang apabila yang bersangkutan masuk dinas tentara asing tanpa seizin pemerintah yang bersangkutan. Itu diantaranya hilangnya kewarganegaraan seseorang. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat.